Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati khusus Bapak Dr. Wahono dari UIN Malisongo dan juga sahabat-sahabat semua guru-guru senior saya di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas dua tema. Yang pertama itu yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Wahono terkait dengan PISA. Laporan PISA ini mungkin beberapa tahun yang kemarin tidak begitu penting, bahkan kita sering cuek gitu. Tapi ini benar-benar informasi yang hangat karena terkait dengan kurikulum merdeka. Apakah memang benar-benar kurikulum merdeka itu tercapai? Karena memang target awalnya itu untuk menaikkan nilai PISA gitu. Nah nanti biar disampaikan oleh beliau Pak Dr. Wahono, saya begitu kenal beliau, ahli instrumen khususnya Pak ya. Jadi ada kaitannya dengan PISA juga. Kemudian acara yang kedua nanti akan dipandu oleh Bapak Udin Wardoyo yang nanti akan memandu jalannya rapat terkait dengan rencana pembentukan NGMP Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebagai preface gitu, pengantar mungkin dari saya selaku host, ada beberapa informasi yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Bahwa Forum Guru Kimia Madrasah Jawa Tengah ini setidaknya sudah 2 kali mengadakan kegiatan seperti ini. Yang pertama kemarin itu menghadirkan Pak Sutardi, salah satu Fasnas, yaitu membahas tentang SKP yang baru itu. Namun kita itu memang sekali lagi terbentur pada legalitas dari sebuah lembaga, jadi yang namanya forum, sehingga kita nggak bisa menerbitkan yang namanya sertifikat. Sehingga harapan kita itu nanti untuk keberlanjutan forum ini, harapan besar kita itu nanti benar-benar terbentuk yang namanya NGMP Provinsi Jawa Tengah, yang nanti akan dipandu oleh beliau Bapak Wardoyo. Bapak Ibu, sedikit informasi yang mungkin bisa saya sampaikan di forum ini. Mungkin dari beberapa teman sudah mendapatkan informasi. Jadi saya mendapatkan informasi beberapa minggu yang kemarin itu per tahun 2024 itu guru-guru baik itu ASN maupun non ASN yang sudah bersertifikasi itu supaya TPG-nya cair begitu, minimal 1 semester itu sudah melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri ini bisa dalam bentuk diklat, pendidikan dan diklat, atau seminar dan seterusnya. Nah mungkin ada begitu banyak event-event penyelenggara seperti ini, tapi langkah baiknya ketika kita nanti sudah terbentuk NGMP Provinsi Jawa Tengah, untuk kelanjutannya itu nanti kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang serupa dengan mengundang beberapa expert yang khususnya di bidang kimia, sehingga ini nanti kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang pendidik. Mungkin nanti akan disampaikan juga beliau Bapak Wahono. Bagaimanapun juga yang namanya perubahan kurikulum dari yang kita kenal ya, 10 tahun satu dekade ini, dari berangkatnya dari kurikulum KTSP, kemudian kurikulum 2013, sampai menuju ke saat sekarang ini kurikulum merdeka, atau nanti ada lagi kurikulum liberal gitu Pak Udin ya. Jadi apapun perubahan kurikulum, ketika kita sebagai seorang pendidik itu tidak merubah paradigma pendidikan, ya sama saja gitu. Sehingga bagaimana supaya kita merubahnya, berawal dari salah satu pilar ini, yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Dengan forum ini kita nanti akan bisa meningkatkan informasi baik teknologi pembelajaran, baik tentang learning, pembelajaran bagaimana, pedagogikal dan seterusnya. Harapan kita itu nanti kita akan benar-benar bersama-sama untuk melanjutkan dari budaya yang baik ini, musyawarah guru mata pelajaran, untuk pengembangan kita sebagai seorang guru agar lebih baik. Terus kemudian Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Ibu Arum, kemarin kita juga sudah banyak berdiskusi dengan beliau Ketua KKMA Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Suprapto, Palaman Satu Grobogan, bahwa memang mendukung, mensupport agar terbentuknya MGMP Provinsi ini. Kemudian kemarin kita diskusi, ternyata memang informasi yang saya dapatkan itu
bahwa MGMP provinsi ini memang di bawah Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Tengah, sehingga tidak berada dalam KKMA, sehingga nanti SK-nya itu nanti dari Kakanwil gitu, khususnya yang membidangi di bidang GTK, dia Bapak Agus Mahasin. Harapan kita Bapak Ibu semuanya, nanti kalau sudah sesi kedua nanti dengan Bapak Udin Wardoyo, nanti kita sudah mengerucut ada suatu persamaan persepsi dan bersama agar terbentuk MGMP provinsi. Mudah-mudahan nanti segera kita bisa laksanakan dan ada keberlanjutan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk kita semua, dari kita untuk kita semua. Demikian sedikit dari pengantar dari host. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan semuanya untuk menghadiri acara ini, dan mohon maaf jika ada keterlambatan waktu. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dari pertemuan kali ini. Waktu sepenuhnya kepada Ibu Arum untuk memandu jalannya sesi acara berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada host Bapak Dr. Mahbub Alwatoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wahono, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Udin Wardoyo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Kimia. Yang kami hormati Bapak Dr. Mahbub Alwatoni. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kimia hebat di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Marilah bersama-sama diskusi kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat semua. Perkenankanlah pada siang hari ini saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti. Yang acara inti pertama adalah bedah laporan PISA 2022 yang nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Wahono. Kemudian acara inti yang kedua yaitu pembentukan MGMP Provinsi Jawa Tengah yang akan dipandu oleh Bapak Udin Wardoyo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Kimia. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kegiatan pada siang hari ini yaitu terkait dengan bedah laporan PISA 2022 langsung akan dibantu oleh Bapak Dr. Wahono. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih, Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita untukkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang membawa kita kepada zaman yang terang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih kepada Pak Mahbub, Pak Udin, Bu Arum yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk mendiskusikan yang beberapa hari yang lalu sempat viral di grup ini ya, di grup Rukimat Nasional, di mana di situ dibahas tentang hasil rilis dari PISA, bukan pizza tetapi PISA ya. Kita bedah bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng hasilnya. Nah, ini kalau nanti tidak memuaskan, nanti saya juga mohon masukannya dari Bapak Ibu. Mungkin detailing saya kurang pas. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi bedah PISA kemarin itu
rame-rame kita bahas setelah rilis dari PISA sendiri pada tanggal 5 Desember 2023 yang kemudian pada saat yang sama juga dari Kemendikbudristek itu juga melakukan perilisan terhadap hasil PISA. Nah, PISA sendiri adalah sebuah program internasional di mana mengukur hasil belajar yang esensial. Yang diukur apa? Yang diukur secara core utamanya adalah literasi membaca, matematika, dan sains, tapi untuk siswa pada usia 15 tahun. Pada tahun 2022, yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2021, Bapak Ibu, karena adanya pandemi, maka bisa mengundur 1 tahun, melihat keadaan COVID yang sudah mereda, mulai diadakan tatap muka, maka PISA ini kemudian melakukan penelitiannya pada tahun 2022. Jadi yang seharusnya 21 itu diundur 1 tahun menjadi 2022. Untuk Indonesia sendiri itu sejak pertama kali diadakan PISA oleh OECD, itu dia sudah ikut di awal, yaitu dimulai dari tahun 2020. Nah, kita tidak akan paham apa itu PISA kalau kita tidak melihat apa sih sebenarnya PISA, mengukurnya seperti apa ya. Jadi pengukuran yang spesifik di model PISA ini adalah pengukuran capaian kompetensi membaca, matematika, sains yang diterapkan pada situasi sekarang. Untuk tambahan, selain itu adalah domain inovatif seperti pemecahan masalah, kolaboratif, dan kompetensi global. Datanya diambil dari penilaian secara tes dan juga kuesioner. Setelah siswa mengerjakan ujian dan kuesioner, ini untuk pelaporannya bisa menggunakan skala dengan standar deviasi 100. Ini artinya apa? Ini artinya kalau siswa tidak bisa mengerjakan 0, nilainya tidak 0. Tetapi nilai paling rendah adalah 350. Jadi kalau nilai kita 356 itu jangan senang dulu. Berarti hanya sedikit di atas nilai dasar bawah. Ya. Jadi tidak ada nilai PISA dari sebuah negara itu yang nilainya 0 karena memang sistem penilaiannya itu menggunakan skala dengan standar deviasi 100. Sama seperti kita mengerjakan TOEFL, itu tidak ada TOEFL yang nilainya itu adalah 100, tidak ada. 150 tidak ada. Jadi kalau ada mahasiswa tingkat akhir yang saya tanya, nilai TOEFL-mu berapa? Lumayan Pak, berapa? 275. Itu artinya masih standar sekali sebenarnya. Karena memang tidak ada nilai 0 dalam model pengukuran ini. Nah, framework PISA dalam penilaiannya itu menuntut kita untuk 4 dimensi, di mana ada konteks yang akan membangun tercapainya kompetensi ilmiah, di mana dalam kompetensi ilmiah itu harus didukung dengan pengetahuan dan sikap ilmiah. Jadi penilaian di PISA ini memiliki 4 dimensi ini. Ya, yang terlihat mungkin kompetensi ilmiahnya, tetapi kompetensi ilmiah itu akan didukung oleh konteks, kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh siswa atau asesi, dan sikap ilmiahnya. Pengujian di PISA itu Bapak Ibu menggunakan model adaptive test, di mana ada sistem, ada 7 karakter atau 7 tingkat kesulitan. Dengan model CAT ini atau Computer Adaptive Test, itu siswa
tidak harus mengerjakan sampai selesai, tapi sampai di mana dia itu berhasil mengerjakan. Jadi benar-benar dicari teta atau sebuah kemampuan final yang dimiliki siswa pada saat itu atau pada saat dia mengerjakan. Namanya computer adaptive test. Jadi kalau siswa item 1 bisa mengerjakan, item 2 dengan baik bisa mengerjakan, maka akan lanjut ke tingkat sulitan berikutnya. Tingkat yang moderat dia bisa, maka dia akan lanjut pada tingkat yang high. Tapi kalau siswa hanya bisa sampai dengan tingkat low, dia tidak akan mengerjakan soal berikutnya. Ya. Itu sistem yang ada di PISA. Nah, setelah sistem penilaian itu dikerjakan oleh siswa, pelaporan atau tingkat kompetensi di dalam PISA itu dibagi atas biasanya 5, kalau yang paling bawah tidak dihitung, atau 6 kalau yang paling bawah yaitu not applicable itu dihitung. 5 yang paling utama yaitu fundamental awareness, novice, intermediate, advanced, dan expert. Itu yang dilaporkan oleh PISA terkait dengan capaian yang telah dicapai oleh ASESI. Nah, untuk Indonesia sendiri, sampel PISA itu dipilih secara acak ya. Di Indonesia pada tahun 2022 sumber datanya dari 413 sekolah atau madrasah dengan jumlah siswa sebesar 14.340 siswa atau kira-kira 85% dari populasi. Itu menurut laporan dari PISA. Dan 54% anak-anak usia 15 tahun itu berada pada SMA, SMK atau madrasah aliyah, dan 46% itu pada sekolah SMP atau madrasah sanawiyah. Jadi secara sampel cukup gemuk karena 85%. Dan secara kewilayahan itu mulai dari ujung Aceh sampai dengan Papua. Semua di sampling. Proses pengambilan data ini dimulai pada bulan Mei Juni 2022 atau setelah tatap muka sebulan itu dimulai. Jadi setelah bulan April itu kita tatap muka full, ya masih terbatas gitu. Kemudian setelah itu kita sudah mulai bergerak untuk tatap muka. Saat itu bisa mengadakan pengambilan data. Nah, di sini juga nanti akan berimbas kepada hasilnya. Nah, hasil yang ada kalau kita lihat di sini dari 3 literasi, yaitu literasi membaca, matematika, sains, itu kita tidak pernah naik dari angka 400. Ya, Bapak Ibu kalau Anda lihat di sini skalanya nolnya itu tidak 0 Bapak Ibu, tapi nolnya adalah 350. Bisa kita bayangkan capaian-capaian yang didapatkan oleh siswa kita. Yang pertama, capaian literasi matematika. Dari populasi atau dari sampel yang diambil, banyak 85% tadi, hasilnya adalah 18% siswa itu hanya mencapai tingkat kemahiran 2. 18% Bapak. Sangat kecil. Selain itu, berarti di bawah level 2. Level 2 ini adalah kalau dari sisi matematika ya. Jadi dia bisa menafsirkan, mengenali tanpa instruksi langsung bagaimana situasi sederhana itu dapat direpresentasikan secara matematis. Ya. Dan capaian tertinggi dari OECD adalah level 5. Dan di Indonesia tidak ada dari sampel yang diambil mencapai level 5.
untuk matematika. Kemudian untuk membaca. Untuk membaca, level yang dicapai oleh siswa itu adalah level 2, 25% di level 2. Sisanya di bawah itu. Kemudian tidak ada siswa yang mendapatkan level 5 atau level tertinggi dalam leveling di PISA. Padahal rata-rata di OECD itu untuk yang negara-negara yang ikut ada 81 negara, itu ada 7%. Sementara di kita tidak ada. Kemudian untuk literasi sains, kita kan masuknya di sains, Bapak Ibu. Jadi 34% siswa Indonesia itu mencapai level 2. Sementara secara rata-rata di OECD itu adalah 76%. Level 2 apa? Level 2 kalau secara sains itu mengenali penjelasan ilmiah. Kemudian dari fenomena menggunakan pengetahuan untuk mengidentifikasi dalam kasus sederhana. Gitu ya. Jadi ini artinya sebenarnya anak-anak kita itu belum bisa membedakan antara fakta dan opini. Karena level ketercapaiannya itu masih pada level 2. Sehingga kalau dikaitkan dengan konteks sekarang, ya kadang kita berimbas kepada gimmick-gimmick itu lebih disukai dibandingkan pada faktual itu. Karena memang secara hasil penelitian dari PISA itu rata-rata memang masih mencapai pada level 2. Kemudian selain 3 material tersebut, ya, ada hal yang menarik dari PISA ini. Yakni apa? Jadi 15% dari survei itu ternyata siswa yang kurang mampu secara ekonomi itu memiliki ketangguhan yang luar biasa dibandingkan siswa yang memiliki mapan secara ekonomi. Artinya, meskipun banyak dari siswa yang disurvei itu lemah secara sosioekonomi, tapi dia bisa mencapai keunggulan. Bahkan di atas rata-rata negara OECD. Yang hanya 10%, di kita itu bisa mencapai 15%. Kenapa ini juga dilihat? Karena OECD pada dasarnya kan economic base ya. Kemudian hasil yang lain, nah, bagaimana bisa di dalam perbedaan gender dalam pengerjaannya, ternyata kalau di Indonesia itu siswa perempuan itu mengungguli siswa laki-laki. Padahal secara global, siswa laki-laki atau secara negara-negara OECD itu laki-laki lebih mengungguli siswa perempuan, tetapi di Indonesia berbeda. Tapi kalau secara hasil temuannya itu bahwa literasi matematika ya itu laki-laki lebih tinggi. Tapi untuk siswa, tapi temuannya tidak banyak, hanya 83% sama 81%. Sementara untuk literasi membaca, ya, siswa perempuan itu lebih baik dibandingkan siswa laki-laki. Tetapi pada dasarnya hasil ini itu tidak jauh berbeda sejak awal diadakan tambahan penilaian atau differential function atau perbedaan gender dalam penilaian. Itu dimulai dari tahun 2012. Secara nasional kita tetap perbedaan secara gender ini. Kemudian selain perbedaan gender itu juga disurvei oleh PISA berkaitan dengan rasa memiliki siswa di sekolah dan kepuasan hidup. Ya. Di Indonesia ini lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain. Karakter keramahan Indonesia itu OECD juga mengakuinya bahwa 87% siswa Indonesia itu mudah berteman kalau di sekolah. Dan 86% itu merasa diterima. Dan itu jauh di atas
hasil OECD yang dalam kisaran 70-an. Sementara kita sudah di atas 80-an. Dan feeling lonely atau merasa kesepian di sekolah, kita juga lebih rendah atau sama dengan OECD. Dan kepuasan siswa terhadap kehidupan itu juga tinggi di Indonesia. Maka kalau kemudian sekarang ini ada kasus-kasus bunuh diri di siswa, itu harus diteliti lagi ini. Karena dari hasil penelitian ini jumlah siswa yang merasa tidak puas dengan kehidupannya itu hanya 13%. Kemudian bagaimana dukungan guru dan kedisiplinan dalam pembelajaran, utamanya matematika, karena yang dilihat di sini literasi matematika, 64% guru Indonesia itu memberikan bantuan. Kemudian siswa juga melaporkan bahwa guru itu memberikan bantuan ekstra ketika siswa itu membutuhkan. Ya. Kemudian iklim disiplin ilmu itu baru 25%. Jadi iklim sains, iklim ilmu di Indonesia itu baru 25%. Ini yang tidak menarik ini adalah bahwa di Indonesia itu ada 24% yang kalau sekolah itu tidak mendengar apa yang dikatakan guru. Ya, dia fokus kepada yang lain. Kemudian 25% siswa itu mengalami gangguan saat menggunakan perangkat digital. Dan sebenarnya dari survei ini juga merasakan siswa itu nyaman kalau tidak ada ponsel di sekolah. Karena kadang mereka malah terganggu dengan adanya ponsel ini. Padahal saat ini semua ponsel tidak ada lagi pelarangan kalau di Indonesia. Kemudian perasaan aman di sekolah itu sangat baik. Artinya hanya 4% siswa saja yang merasa tidak aman. Ya. Kemudian 6% siswa yang merasa tidak aman di ruang kelas. 17% siswa merasa tidak aman di tempat lain, misalnya di lorong, kafetaria. Kemudian bullying di Indonesia masih tinggi. Ya. Untuk siswa perempuan itu 25%, 30% untuk siswa laki-laki, sementara di bawah itu. Untuk laki-laki 21%. Ya, jadi perlu Bapak Ibu guru nanti lihat lagi proses pembelajaran di sekolah. Nah, kalau kita kemudian merujuk hasil literasi tadi dibandingkan dengan kurikulum yang berlaku, ya, KTSP diakhiri pada tahun 2012, itu trennya, kalau kita lihat trennya, sebenarnya dia punya masa keemasan itu pada tahun 2009. Dia bisa mencapai nilai 402 untuk membaca. Tetapi untuk matematika, KTSP sebenarnya sudah mulai menunjukkan perbaikannya. Meskipun tidak sebaik pada saat KTSP. Kemudian untuk sains ini K13 lebih baik. Jadi kalau kita melihat secara parsial, untuk kurikulum yang berlaku di Indonesia itu memiliki iklim-iklim yang berbeda. Ya. Pada iklim KTSP itu lebih merujuk kepada iklim membaca. Sementara saat K13 itu iklim sainsnya itu lebih mendukung. Bagaimana untuk kurikulum Merdeka? Ini kita belum bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena pada saat penggunaan awal itu kita dalam posisi pandemi, kemudian pada saat 2022 kemarin itu baru awal diterapkannya kurikulum Merdeka. Kalau sekarang kan tahun kedua ya Bapak Ibu. Jadi impact-nya itu belum bisa kita lihat secara pasti. Paling tidak pada 3 tahun ke depan. Jadi kalau ini 22 ya, mungkin baru 2025 nanti hasil PISA yang
eh, dari kurikulum Merdeka itu bisa kita lihat impact-nya seperti apa, ya, baik membacanya, matematikanya, sainsnya akan kita lihat di sana. Nah, kalau dari rilis eh, Kemendikbud ya dia hanya membandingkan saja, tetapi tidak kalau saya hanya melihat dia tidak muhasabah diri apa yang ada di PISA, tapi dia hanya membandingkan saja. Apa keunggulannya? Keunggulannya Indonesia itu naik peringkatnya. Karena poin Indonesia turunnya sedikit. Bagaimana bisa turun, Bapak Ibu? Karena nilai kita itu sudah minimal. Kalau turun lagi nanti mentok habis. Berarti kalau Indonesia itu turunnya adalah sedikit, itu ya wajar karena memang capaian kita sedikit. Kalau sedikit turunnya banyak, nol nanti. Ya. Jadi ini pada literasi membaca, kita kalau dilihat dari peringkat, karena peringkat itu tidak menunjukkan apa-apa Bapak Ibu. Hanya menunjukkan positioning saja. Jadi lebih, kalau saya itu lebih ke capaiannya. Apa yang dicapai, kemudian itu menjadi pijakan kita untuk membuat kebijakan-kebijakan baru. Sama juga dengan literasi matematika, itu juga naik ya, 5 posisi, tetapi secara poin nilai itu sebenarnya tidak berpengaruh banyak. Sains juga demikian, ya. Berarti negara-negara yang turun, yang dulunya di atas Indonesia, sekarang di bawah Indonesia, itu belum tentu pada tahun 2-3 tahun yang akan datang itu posisinya masih sama. Mereka juga pasti akan berjuang gitu. Nah, itu hasil PISA yang saya klaster yang dari Indonesia saja. Mudah-mudahan mencerahkan. Saya kembalikan ke Bu Arom. Monggo Bu Arom. Terima kasih Bapak. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahono. Demikian Bapak Ibu bedah laporan PISA 2022 yaitu mengukur literasi, membaca, matematika, sains untuk siswa usia 15 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ketik di kolom chat atau raise hand. Sudah saya share dari tadi tapi sepertinya belum ada. Monggo mungkin dari Pak Udin atau Pak Mabub atau yang lain bisa memperjelas atau mengajukan pertanyaan terkait dengan laporan PISA ini. Dari teman-teman kenapa harus PISA loh, Pak Wahono? Monggo Pak Udin. Kenapa PISA loh? Kenapa harus PISA yang jadi tolok ukur kita loh? Kenapa bisa yang harus dari tolak ukur kita ya Pak ya? Kenapa tidak yang lain ya? Ya, apa tidak ada yang lain? Kalau saya begini Pak, jadi salah satu hal yang diperlukan di dalam sebuah penelitian adalah kejujuran. Dengan lembaga yang independen, saya yakin hasilnya itu menyatakan hal yang sebenarnya. Kenapa kita tidak menggunakan penelitian dari dalam negeri sendiri? Saya melihat seperti ini, Pak. Dari hasil rilis PISA saja, yang dilaporkan kepada kita, itu kan yang baik-baik saja. Yang meningkat saja. Yang peringkatnya saja. Tetapi kita tidak melihat berapa poin turunnya kita. Ya, yang diperlihatkan ke laporan di Kemendikbud kan naiknya peringkat, bukan apa yang terjadi saat PISA itu melakukan penelitian, hasilnya seperti apa, yang kemudian itu menjadi sebuah landasan untuk kebijakan-kebijakan baru. Nah, kenapa PISA? Itu kembali lagi bahwa tingkat kepercayaan terhadap hasil dari sebuah lembaga yang independen, kalau saya, itu lebih disukai dibandingkan dengan yang dilakukan oleh
penelitian dalam negeri. Bukan saya tidak percaya apa yang dilakukan di penelitian dalam negeri, karena saya pernah ikut penelitian di luar negeri. Itu sekali kita melakukan display penggandaan data yang tidak sesuai, mereka langsung menghentikan kita dan mereka tidak mau membiayai kita. Jadi mereka benar-benar ingin bahwa hasil yang dihasilkan dari sebuah penelitian itu benar-benar apa adanya, real. Nah, di Indonesia ini kadangkala hasil survei itu tergantung, atau hasil penelitian itu tergantung siapa yang bayar. Itu yang membuat kita kenapa harus bisa, kenapa tidak dari Indonesia. Kemudian sistem-sistem ujian yang ada di Indonesia, Bapak Ibu pasti tahu seperti apa kondisi ini. Nah, kalau ini kemudian menjadi referensi bagi kita, menurut saya itu ya bisa kita pikirkan, ya Pak ya. Jadi kenapa bisa? Menurut saya itu karena trustingnya tadi, tingkat kepercayaan terhadap hasil tadi. Ya, Ya mungkin itu dialami oleh banyak negara juga, terutama negara-negara yang kayak kita ini memang butuh referensi yang objektif ya. jadi hasilnya itu benar-benar objektif, ya, tanpa ada muatan pendamping dari siapa yang bayar dari penelitian ini, Pak. Iya. Terus menurut Pak Wahono atau opini dari teman-teman di perguruan tinggi lah, kan Pak Wahono lebih banyak berinteraksi dengan para pakar di perguruan tinggi. Kita tema besarnya kan itu menaikkan tingkat literasi dan numerasi para siswa di Indonesia. Lalu salah satu yang disebut sebagai cara yang ditempuh oleh Mendiknas itu ganti kurikulum dari 13 ke Merdeka. Menurut Pak Wahono dan teman-teman di perguruan tinggi itu udah tepat belum langkah itu? Wong persoalannya di tingkat literasi numerasi, lalu solusi dengan ganti kurikulum. Ya, dari ini ya Pak ya, dari saya tidak melakukan penelitian secara pasif, jadi tidak ketemu angka berapa ya, secara kuantitatif tidak, tetapi dari forum-forum diskusi dengan para pakar di kurikulum di Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti bahwa sebaiknya kurikulum itu tidak diganti, tetapi diperbaiki. Kalau yang kurang ya ditambahi, kalau yang terlalu berlebihan itu ya dikurangi. Jadi tidak harus selalu berganti kurikulum dengan progres yang berbeda-beda, gitu, dengan muatan yang berbeda-beda. Seperti sekarang ini Pak, di dinas itu berimbasnya kepada guru-guru penggerak ini, yang mereka adalah menggerakkan kurikulum ini, itu dia bisa mengalami loncatan jabatan, ya, loncatan jabatan dari akses kurikulum ini, karena mereka muda-muda, daya serapnya lebih tinggi, kemudian berpengaruh kepada penempatan jabatan. Banyak guru penggerak yang masih muda, benar-benar muda, itu membawai guru-guru yang levelnya senior. Banyak terjadi Pak. Ya, di Jawa Tengah ini banyak terjadi seperti itu. Nah, itu menurut saya secara iklim sekolah itu tidak baik. Nah, karena apa? Karena kurikulum yang sekarang ini kan berakses kepada seperti itu. Ada penggantian kepala sekolah yang secara cepat karena mereka bukan guru penggerak. Ada kepala sekolah yang mungkin dulu sudah di post untuk calon kepala sekolah menjadi kepala sekolah, sekarang tidak. Begitu itu menjadi akses negatif dari itu seharusnya
bisa dikurangi kalau kita tidak langsung secara frontal mengganti kurikulum. Jadi kurikulum itu diperbaiki saja, kurangnya di mana? Sama seperti yang ada di Singapura itu. Di Singapura itu kurikulum tidak berganti, ya, tidak berganti secara kayak di Indonesia ini secara frontal. Saya contohkan Singapura, Singapura itu sebuah negara kecil ya. Kalau dari hasil PISA ini yang paling bagus adalah Makau dan Jepang untuk tahun 2022. Mereka itu juga kurikulumnya macet dari dulu sampai sekarang. Tidak ada pergantian secara frontal, tapi hanya memperbaiki yang kurang, mengepus yang sudah baik, bagian-bagian yang baik, kemudian penyesuaian dengan kebutuhan zaman. Bagus, kurikulum Merdeka itu menyesuaikan kebutuhan zaman, di mana kebutuhan abad 2001 itu berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Tetapi apakah semua itu solusinya selalu ganti kurikulum dan menyatakan kurikulum yang sebelumnya itu tidak baik? Kan kita bisa memperbaiki, Pak. Mungkin itu yang dari forum-forum diskusi itu menyatakan seperti itu, tidak seharusnya. Apalagi kalau nanti 2024 itu ganti kekuasaan, kalau ganti ya, Ganti lagi. pasti akan terjadi perubahan lagi. Harapan saya tidak terjadi perubahan itu, karena menurut saya untuk saat ini kurikulum Merdeka itu belum memperlihatkan hasilnya secara maksimal. Ya, masih perlu dipus, masih perlu masih anak bawang lah, belum bisa dirilis kontribusi kurikulum Merdeka terhadap proses-proses penilaian di PISA dan lain sebagainya itu belum bisa dirilis itu, karena masih belum berkontribusi secara baik. Bahkan guru-guru pun juga baru mulai banyak yang dilatih, apalagi yang di madrasah ini, Pak. Ya itu persoalannya kan Indonesia ini luas sekali. Jadi apa yang terjadi di pusat baru terasa 10 tahun kemudian di daerah. Iya. Apalagi di Irian. Nah yang baru di daerah baru kerasa dikit, udah ganti lagi di atas. Seperti itu terus. Nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Nggak akan meningkat dari 350. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang mau curhat? Banyak sih Pak sebenarnya ya, terutama kami-kami yang ada di madrasah terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Apalagi bebannya siswa madrasah lebih banyak dibanding siswa yang ada di lingkungan dinas pendidikan. Jadi sudah saat dinas pendidikan 5 hari kerja, di tempat kami yang di Kabupaten Wonosobo masih 6 hari kerja. Polemik muncul di peserta didik, jadi mereka merasa bahwa sekolah di madrasah itu menjadi sebuah beban, karena teman-temannya yang lain di bawah dinas pendidikan hari Sabtu libur, kita enggak. Jadi sebenarnya untuk kami ingin menanyakan itu, hasil dari PISA itu sudah di follow up dengan baik oleh pemerintah apa belum gitu, karena kami yang di daerah mengalami hal-hal yang seperti ini. Harusnya ini menjadi pijakan untuk pembuatan kebijakan berikutnya. Tapi kalau saya melihat dari rilis dari Kemendikbudristek yang hanya seperti ini, hanya menampilkan sesuatu yang dapat dinilai baik, saya rasa kok Iya, nggak yakin. Hanya seperti ini dari Kemendikbudristek. Ya. Dan Nyon Sewu, kalau saya secara jujur menyatakan bahwa ini kayak semacam ujung-ujungnya kayak semacam promosi dari penaiknya peringkat itu pasti dihasilkan dari kurikulum Merdeka. Secara jujur saya menyatakan begitu. Iya, itu. Kalau melihat dari pelaporan ini, harusnya kan pelaporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan kebijakan-kebijakan, mana yang kurang ya kita naikkan,
mana yang terlalu jatuh bebas kita katrol itu ya. Jadi kalau kemudian misalnya ada siswa yang terjadi perbedaan antara Dignas dan madrasah, di madrasah pulang carry akhir, di Dignas itu hanya 5 hari kerja, ya itu harus didiskusikan. Ya itu adalah fenomena. Nah kalau itu kemudian dibiarkan terus-menerus, tentu saja akan berefek, Bu. Siswa jadi merasa motivasinya, loss motivasinya akan turun, terjadi loss motivasi gitu. Karena mereka jadi perbandingan seperti itu. Sebenarnya ya Pak, ini ada isu. Ada sekolah di salah satu di kabupaten kami, itu di bawah Dinas Pendidikan, dan itu swasta, karena tuntutan dari kurikulum Merdeka pokoknya 5 hari kerja. Jadi untuk mapel-mapel, jadi sekolah swasta yang seperti madrasah ngoten loh Pak. Jadi ada mapel-mapel agama yang tidak hanya PAI gitu. Jadi kan ada akidah akhlak, mungkin nanti ada apa muatan lokal yang terkait dengan keagamaan dan lain sebagainya. Nah, karena beliau itu dituntut oleh Dinas Pendidikan untuk 5 hari kerja, jadi mapel-mapel itu dirangkum jadi satu mapel, yaitu mapel PAI, dan gurunya bergantian dalam mengajar gitu loh. Nah, saat saya diberikan pencerahan terkait dengan itu, saya jadi berpikir berarti cara anak-anak untuk mengetahui atau menambah ilmunya bagaimana, pokoknya yang penting dipaksa bahwa dari 3 atau 4 mapel dijadikan satu mapel, mereka disuruh belajar sendiri di rumah, terus memahami materi sendiri, gurunya bergantian seminggu sekali. Apa itu malah bukan kemunduran dari sebuah disiplin keilmuan ya Pak, gitu loh. Benar sekali itu. Jadi hasil penelitian saya ini masih di pendidikan dasar ya. Fenomena sekarang yang terjadi ini di masyarakat perkotaan ya, untuk sekolah-sekolah dasar negeri itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena orang tua yang terdidik sekarang itu lebih mengutamakan anaknya sekolah di swasta meskipun itu berbayar. Apa harapannya? Harapannya adalah mendapatkan ilmu yang berlebih. Nah, kalau fenomena ini kemudian berimbas kepada madrasah yang kemudian mensimplify, kemudian menggabungkan materi-materi itu, kalau sampai warga-warga terdidik yang punya anak-anak yang lagi sekolah ini mengerti, saya yakin akan berimbas besar. Jadi fenomena yang sekarang ini terjadi di Semarang dan di kota-kota besar, sekolah dasar negeri itu mulai kekurangan murid. Mereka pindah ke swasta, sekolah dasar Islam, madrasah. Bahkan saya kemarin ngajar guru-guru PPG di madrasah, itu juga menyatakan fenomena seperti itu. Artinya madrasah sekarang itu kebanjiran murid. Kenapa? Karena masyarakat terdidik itu pengennya adalah materi pembelajaran berbasis akhlak itu diperbanyak. Nah, kalau fenomena ini kemudian fenomena yang terjadi di sekolah itu bahwa ada peringkasan materi, kemudian gurunya gantian mengajar, itu menurut saya menyalahi tren yang terjadi sekarang. Mereka akan ditinggalkan, ya. Jadi menurut saya tidak pas kalau seperti itu, ya. Harusnya ya malah seperti itu ditambahkan. Karena apa? Karena masyarakat sekarang ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana dari sini kan kita bisa melihat tadi dari hasil TISA itu bahwa orang itu sudah mulai mendidik, memberikan referensi pendidikan kepada anak-anaknya itu yang terbaik, terutama dari sisi akhlak, dari sisi agama.
Nah, kalau sisi itu kemudian dimudahkan, ya masyarakat nanti yang akan menilai sendiri gitu. Karena masyarakat sekarang itu berbeda dengan masyarakat yang dulu. Kalau di awal mungkin dia terpaksa, tapi itu juga akan berimbas pada sekolahnya sendiri. Saya yakin seperti itu, karena pola pikir masyarakat sekarang itu berbeda dengan yang dulu. Kalau ini berdasarkan hasil penelitian, jadi kalau di SD di negeri di kami, saat ini masih tingkat SD, SMP mulai bergerak ya Bu ya. Jadi SMP negeri mungkin masih 1-2 itu yang menjadi favorit, tapi SMP swasta yang memiliki muatan yang lebih baik itu malah diserbu oleh orang tua wali murid untuk menyekolahkan di sana. Nah, kalau fenomena ini itu malah kemudian dilanggar oleh madrasah tadi atau sekolah tadi yang sebenarnya punya Sekolah Pak, kalau di madrasah kan enggak. Jadi ceritanya itu terjadinya di sekolah. Seperti tuntutan dinas pendidikan untuk menerapkan 5 hari kerja itu. Sehingga sekolah swasta yang di bawah dinas pendidikan itu padahal muatannya sama seperti madrasah nggih, harus berapa jam pelajaran, akhirnya itu tadi direduksi untuk mapel PA di bawah PAI gitu. Jabaran dari mapel PAI menjadi hanya 1 mapel PAI. Itu. Kalau yang di madrasah kita kan tetap 6 hari kerja, Pak. Jadi semua mapel kita ajarkan. ya, tapi itu kan berarti kan menyalahi dari kurikulum Merdeka sendiri. Kan setiap sekolah punya hak untuk mengatur otoritas pendidikan. Kalau dia kemudian diatur oleh Dikbud dari seperti ini kan berarti pemberlakuan kurikulumnya tidak pas itu Bu. Guru-guru harusnya punya ini posisi bergening. Kalau dia hanya manut saja ya pendidikan tetap seperti itu akan jalan di tempat. Kan memang tuntutan IKM kan Pak untuk yang dinas pendidikan 5 hari kerja itu. Kurang tahu kalau itu kebijakan itu kurang tahu saya. Oke, jadi ya memang sih benar sekarang di kota kami memang madrasah akhirnya menjadi pilihan. Cuma berjalannya, maksudnya perjalannya waktu atau yang terjadi otomatis kan anak-anak yang ada di madrasah akan selalu merasa iri dengan anak-anak yang di bawah dinas pendidikan karena terkait sama 5 hari sekolah sama yang 6 hari sekolah ngonten. Kalau animo masyarakat, orang tua dan lain sebagainya, insya Allah ke madrasah memang lebih mempercayakan putra putrinya ke kami ngonten. Maksud saya adalah ada nggak sih follow up dari pemerintah terkait hal fenomena seperti ini? Ini kan benar-benar terjadi di dunia pendidikannya kita, terutama untuk kawan-kawan yang ada di lingkungan dinas pendidikan. Ya, kalau saya tidak tahu kebijakan yang pasti ya, pasti dari kami hanya bisa menyuarakan ketidaktepatan itu salah satu koreksi terhadap pemaksaan kurikulum Merdeka ini pada sekolah-sekolah yang punya muatan lokal banyak. Kami hanya bisa menyuarakan saja bahwa itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya tidak tahu pasti apakah kemudian dia juga mengadopsi persoalan-persoalan yang ada di bawah. Seharusnya dia mengadopsi itu. Kemudian untuk implementasi kebijakannya itu ya jadi ya harus didiskusikan lagi untuk pelaksanaannya, jadi tidak boleh dikebiah-uyah seperti itu ya, meskipun dia berada dalam wilayah dinas, tapi kan dia punya muatan lokal yang itu menjadi penciri dari mereka. Kalau pencirinya itu hilang ya kasihan sekolah-sekolah seperti itu. Menarik sekali ya Pak. itu bagi madrasah sebuah kelebihan loh Pak. Maksudnya karena mereka mereduksi, jadi akhirnya kepercayaan orang tua terhadap lembaga yang di bawah dinas pendidikan menjadi rendah. Itu berarti sebuah peluang yang bagus untuk dan peluang untuk madrasah betul sebenarnya. Tapi kan kasihan gitu loh Pak. Iya. Kasihan generasi penerusnya gitu loh Pak, maksudnya.
Ya, itu kemudian yang tidak kita ke masalah tekankan di profitnya. lingkungan kita ya harus ini Bu. Jadi iri bahwa apa namanya, oh sana 5 hari kerja, ini 6 hari kerja, ada penekanan kepada siswa. Kita 6 hari kerja tetapi ilmu kita lebih baik. Kita 6 hari kerja tetapi muatan karakter yang nanti akan kita bentuk lebih baik. Nah itu yang perlu didiskusikan dengan siswa-siswa sehingga mereka paham terhadap core utama dari madrasah itu sendiri. Dari situ karena mereka sudah paham, maka iri, dengki itu saya yakin tidak akan muncul lagi. Mereka akan percaya diri. Jadi membuat percaya diri siswa bahwa sekolah mereka itu lebih baik itu sangat penting, Bu. Baik. Ya, supaya mereka tidak merasa iri, dipelkotong, mereka sudah libur sementara saya harus masuk. Itu tugas dari jenengan semua yang ada di garda terdepan untuk memberikan masukan kepada siswa-siswa supaya mereka merasa saya memang 6 hari kerja tetapi saya lebih baik dari mereka. Itu yang harus dimunculkan. Ya, paling tidak untuk menenangkan, memberi rasa aman, tentram kepada mereka karena dari hasil PISA ini juga rasa aman, tentram itu menjadi kebutuhan utama dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Iya. J. Pripun Pak Udin, Pak Mahbub? Kalau saya masih banyak pertanyaan, tapi kan nanti minta nomor WA-nya bisa. Ya nanti ngobrol di belakang. Iya betul, betul. Karena ada trik masih ada satu agenda lagi nih. Nggak, siap, nggak, siap Pak. Karena tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin bisa Pak Dr. Wahono untuk memberikan statement atau epilognya untuk memotivasi kami-kami yang akan membentuk forum guru untuk provinsi, guru kimia untuk Provinsi Jawa Tengah. Monggo Bapak Wahono. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kalau saya boleh menyimpulkan dari laporan PISA bahwa PISA kita itu turun, ya. Jadi kita harus melakukan gurah nasional, menguatkan substansi pembelajaran, kemudian perlu kita geser distribusi sesuai dengan kepentingan secara nasional. Nah, dari situ kekuatan antar masing-masing kita perlu dibangun dengan adanya sebuah organisasi yang itu bisa mewadahi keluh kesah, bisa mewadahi improving ilmu, improving sharing pengetahuan antara guru yang satu dengan guru yang lain, maka pembentukan MGMP yang nantinya harapan saya nanti bisa berbadan hukum. Kalau berbadan hukum berarti dia mengeluarkan produk-produk hukum itu sah. Mudah-mudahan MGMP yang dibentuk nanti bisa sampai ke sana, itu juga nanti bisa menjembatani kebutuhan guru-guru terutama untuk sertifikasi ya. Ya, jadi untuk pengeluaran apa tadi yang dibilang oleh Pak Mahbub itu bisa tercapai. Karena salah satu tagihannya adalah peningkatan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi guru itu ya bisa kita lakukan secara personal. Diskusi itu juga nanti akan meningkatkan referensi kita. Tetapi itu tidak akan bermakna kalau dari diskusi itu tidak ada lembaran atau bukti secara sah di mata hukum, ya, dan itu sangat-sangat diperlukan. Sehingga pembentukan MGMP Madrasah Jawa Tengah itu sangat diperlukan, utamanya untuk guru-guru kimia di Jawa Tengah itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh
master kita, Pak Mahbub, Pak Udin, ya, itu bisa terlaksana secara baik dan bisa memberi kontribusi yang baik kepada guru-guru, tidak hanya secara ilmu tetapi juga secara kemudahan dalam proses kenaikan pangkat dan lainnya dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan dari MGMP yang sah secara hukum. Terima kasih. Demikian saja dari saya. Mohon maaf apabila kalimat yang saya munculkan, sampaikan itu menyinggung perasaan, kurang pas untuk Bapak Ibu. Saya sebagai manusia biasa, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Wahono atas paparannya, atas motivasinya untuk seluruh guru kimia yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Memasuki acara inti yang kedua, yaitu pembentukan MGMP Kimia Provinsi Jawa Tengah yang akan dipandu oleh Bapak Udin Wardoyo, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Kimia. Pada Bapak Udin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Bapak Dr. Wahono atas paparan tentang hasil PISA tahun ini yang menurun, tetapi kelihatannya dikemas sehingga masih manis. Bapak dan Ibu semua, saya juga kedatangan tamu karena hari ini kita planningnya sebenarnya terlalu dini kalau dibilang pembentukan MGMP Mbak Rom, karena belum sampai ke sana. Ya, jadi kita baru mulai satu langkah untuk berusaha menyebarkan ide pembentukan MGMP ini ke lingkup guru yang lebih luas. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman guru kimia MA Jawa Tengah yang hari ini ikut, ini di grup anggotanya ada 152, tapi yang hadir hari ini hanya 30, enggak ada ya? Enggak ada 30. Tapi enggak apa-apa, nanti kita bisa share hasil rekaman kegiatan kita pada hari ini. Jadi nanti kan dapat reaksi dari teman-teman juga. Nah, saya sudah mengundang teman dari Jawa Timur, Ketua MGMP Kimia MA Jawa Timur, Bapak Susanto. Nanti biar selamat datang Bapak Susanto. Memperkenalkan diri sendiri. Kemudian juga kedatangan tamu juga dari Ketua MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Barat, Bapak Rizal Kamaludin. Selamat datang Bapak Rizal Kamaludin. Pak Rizal, Mas Imi. Ya, salam. Nah, ini beliau Pak Rizal adalah Ketua MGMP Kimia MA Jawa Barat. Kemudian Pak Jimmy adalah Ketua MGMP Kimia MA Jawa Timur. Jadi Jawa Tengah saja yang belum ada di Jawa. Jakarta juga ada, tapi saya tadi nggak kebayang waktunya, mungkin nggak cukup. Jadi karena mepet banget, saya nggak sempat ngundang teman Ketua MGMP Kimia Jakarta. Jadi ya paling nggak Jawa dulu, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Nanti yang luar Jawa yaitu DKI sama Banten belakangan. Gitu. Pertama, yang ingin saya istilahnya kita gali lah dari teman-teman. Ide awal munculnya gagasan untuk membuat MGMP provinsi itu gimana? Saya ke Mas Rizal dulu. Saya nih, Mas. Ya Mas Rizal coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Rukimat Jateng.
Oke, jadi sebetulnya yang lebih dulu apa ya, gaung MGMP Kimia Madrasah Aliyah ini Jawa Timur dulu ya, karena sebelum musim PKB dulu pernah ada pilot project ya Hmm. di Jatim itu sebagai salah satu provinsi yang dijadikan apa untuk kimianya gitu kan, karena disebar kan untuk mapel fisika di mana, kemudian mapel biologi itu provinsi mana. Nah kebetulan yang kimianya itu dulu sebelum ada PKB di Jawa Timur. Nah, di situ Mas Urip katanya datang juga sebelum ada penulisan modul PKB itu. Lalu Jawa Barat cuma ada saja, ada tapi Mati suri. tampak. Jadi apa ya, kayak la yahya wala yamut. Nah kemudian setelah rame PKB, kemudian diperlukan yang namanya Pokja. Nah otomatis dong harus ada pengurus Pokjanya. Nah Pokja itu sendiri kan MGMP, tetapi ada perbedaan. Kalau MGMP ya tiap kabupaten kota ada. Sementara kalau Pokja dibatasi dengan jumlah minimal peserta kan ya. Sehingga untuk kabupaten kota yang anggotanya kurang dari 15, maka dia harus merger dengan kabupaten kota yang lain. Tapi kalau MGMP itu mau anggotanya cuma 2 orang juga nggak masalah. Nah, setelah ramai terbentuknya Pokja, kemudian uh, mulai bermunculan MGMP tiap kabupaten kota yang aktif. Nah, di Jawa Barat itu. Nah, kemudian diperlukan juga nih koordinasi antar MGMP kabupaten kota yang satu dengan yang lain. Kemudian kita kebingungan uh, harus menghubungi siapa di atasnya itu. Akhirnya ya sudah, setelah lebih dari 50% kabupaten kota MGMP-nya sudah terbentuk, kemudian waktu itu saya dimasukkan ke grup MGMP Kimia MA Jabar, bukan sebagai apa-apa ya, cuma sebagai anggota biasa saja. Bahkan penulis pun belum waktu itu, belum jadi penulis modul. Nah setelah itu sama sesepuhnya grup tersebut saya dijadikan admin. Lalu ya entah apa karena memang saya orangnya narsis atau bagaimana, kan dulu di FB ya, di Facebook ada grup AGKI. Di situ saya lumayan aktif lah sama Mas Urip. Cuma di situ kan gabungan antara madrasah dengan SMA, SMK. Nah kemudian ada grup WA dulu gitu ya, jauh sebelum COVID. Nah, mulailah sering share soal apa segala macam dengan pembahasannya. Lalu dijadikanlah admin sama pemilik grup itu. Nah dari situ mulailah orang-orang kenal, dan apalagi setelah adanya PKB modul dulu ya, modul dulu, penulisan modul dulu, belum ada PKB-nya. Nah dari situ ya udah, karena memang tidak ada yang mau menginisiasi, saya lontarkan usulan bagaimana nih kalau kita bentuk MGMP Kimia MA Jabar. Nah saat itu sudah mulai masuk pandemi. Sementara Jatim waktu itu sedang sibuk dengan ITB kalau nggak salah, sama Bu Cici waktu itu. Nah dari situ ya sudah, saya japri beliau bagaimana caranya dan lain sebagainya, sambil sibuk menulis modul juga. Dari situ sambil menghimpun data-data dari semua kabupaten kota di Jawa Barat. Ada 27 kabupaten kota. Nah ternyata waktu itu hanya sekitar 20-an lah yang ada. Berarti masih ada 7 kabupaten kota yang belum terbentuk. Nah kemudian kita cari, telusuri dan lain sebagainya. Akhirnya adalah tiap perwakilan dari tiap kabupaten kota itu. Ada yang belum terbentuk,
ada yang satu kabupaten guru kimianya cuma 2 orang, gitu ya. Sehingga ya kesulitan-kesulitan itu yang sedikit menghambat terbentuknya MGMP kimia tingkat provinsi. Karena pada saat kita berkunjung ke Kanwil, waktu itu saya bukan sebagai apa-apa, berkunjung ke Kanwil ya dengan ya udahlah nggak apa-apa, saya bukan ketua, bukan apa, tapi ya kalau tidak dimulai mau kapan? Akhirnya saya menghubungi ke Kanwil, kemudian bersama teman-teman dari MAN ya, karena kan saya udah mah honorer, kemudian saya dari swasta, ya aku mah siapa tuh gitu ya. Ya udah memperkenalkan diri sama pendisnya, lalu kita ada rencana ingin menghidupkan kembali, bukan membangun, karena memang sebetulnya secara struktur sudah ada ketua MGMP itu, tapi ya begitu, cuma ada aja namanya, tidak ada pengurusnya, tidak ada pelantikan dan lain sebagainya. Ya sudah, kata penmaknya, silakan siapkan waktunya, kemudian kalau bisa ajak juga mapel-mapel yang lain. Kebetulan kan lagi rame PKB, sehingga ya udah kita bentuk, terus kita sampaikan juga kendalanya, Pak gimana nih kabupaten kota yang tidak ada MGMP-nya. Ya sudah, cari saja yang kira-kira mau jadi pengurus. Nah, nanti pengesahan kabupaten tersebut menyusul. Sudah akhirnya dibentuk. Diadakan voting, ada tim formaturnya juga. Sudah, setelah terpilih, kemudian kita sampaikan lagi ke Kanwil hasil formaturnya, kemudian cari waktu yang pas, udah kita ngadain acara sekaligus waktu itu workshop kurikulum merdeka. Kita mengundang narasumber dari Diknas, kemudian sekaligus melantik pengurus MGMP Kimia MA Jawa Barat. Demikian. Berarti pertama prosesnya ini dulu ya, kira kayak kita ini, kita Ya, seperti ini dulu. ngumpulin orang dulu gitu ya. Itu mencari kontak guru kimia tiap kabupaten kota di provinsi itu. Harus ada. Ya. Itu sudah belum? Ini lagi kita udah dapat grup ini. Maksudnya sudah ada perwakilan semua kabupaten kota sejahtera. Sudah. Nah itu ya sudah. Kemudian kita bikin grup yang terpisah di luar grup yang total grup besar itu. Kita bikin, di situ ada perwakilan tiap provinsi. Tetapi bukan berarti itu yang nanti akan menjadi pengurus. Yang penting ada perwakilan dulu. Perwakilan tiap kabupaten satu orang dulu. Karena belum tentu si perwakilan itu mau jadi pengurus. Ya udah ngumpul dulu, nanti dia mengajukan nama. Ini saya ada nih, dia masih aktif, masih bergairah dan lain sebagainya. Saya nanti gak jadi pengurus, saya jadi anggota aja, kata. Ya sudah, nanti dirotasi, dia masuk, dia keluar. Itu, nah kemudian grup kecil itu akhirnya jadi grup pengurus. Oke. Gitu. Ya, terima kasih. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah waktu itu kita mengajukan susunan kepengurusan versi kita. Ada ketua, wakil, sekretaris, wakil, bendahara, wakil, kemudian ada departemen-departemennya. Ternyata pas nyampe ke sana, terus pas dikeluarkan jadi SK, berubah. Karena mereka ada template. Takutnya template ini memang sudah menasional ya, bahwa harus begini. Ya udah, akhirnya ada beberapa orang yang terlempar, yang wakil nggak ada tuh. Kalau di Jawa Barat tidak boleh ada wakil ketua, tidak boleh ada wakil sekretaris, tidak boleh ada wakil bendahara. Satu-satu doang. Terus
jumlahnya berarti harus jumlah total kabupaten kota plus 3. Karena yang 3 itu ketua, sekretaris, bendahara. Nah, yang sisanya berarti jumlah kabupaten kota itu disebar ke semua departemen. Berarti di Jawa Tengah ada berapa kabupaten kota? Saat ini 35 Pak ya? Nah, 35 berarti kan total pengurusnya berarti 38. Takutnya itu template yang berlaku untuk semua provinsi atau atau cuma Jawa Barat saja, saya kurang paham. Ya. Begitu barangkali tahap awalnya ngadain seperti ini dulu. Ya. Terima kasih Pak Rizal. Lanjut nih ke Pak Susanto dari Jawa Timur. Sementara Taunya Pak Jimmy. Mas Rizal standby dulu. Terima kasih. Siap. Ya Pak Udin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini kameranya kurang begitu jelas. Nah, ini saya masih di dalam kamar hotel, jadi masih ada acara di Surabaya. Jadi untuk MGMP Kimia ini ceritanya agak berbeda. Jadi dulu tahun sekitar 2017 saya itu tiba-tiba diundang, ada surat dari Kanwil, kita dikumpulkan di Kanwil sekitar 17 orang. Nah, ketika kita ada di Kanwil itu kita juga enggak tahu diundang dalam rangka apa itu. Di Kanwil Surabaya, kebetulan saya itu dari Banyuwangi, yang kalau ke Surabaya itu waktu itu saya naik bis sekitar 7-8 jam dari tempat saya. Nah, ketika kita ada di Kanwil, kebetulan kita dikumpulkan di dalam satu ruangan itu ber-17 dan nggak ada yang kenal sama sekali. Masih kan waktu itu kita diminta pakai baju putih, lengan panjang sama bawahan hitam, ya kita nggak ada yang kenal, satu sama lain nggak ada yang kenal. Ya mungkin ada 1 orang, 2 orang yang kenal, yang memang mungkin kita sering ketemu di di diklat. Nah, dan pada saat itu ketika kita dikumpulkan situ, dimasukkan dalam satu ruangan, nah ternyata inisiatornya itu salah satu kepala, beliau almarhum namanya Pak Suharno, dari Kepala MAN 2 Jember waktu itu. Nah, itu mengungkapkan keinginannya untuk membentuk suatu organisasi yang namanya MGMP, yang ini nanti ke depan bertujuan untuk biar memberi kemanfaatan pada teman-teman MGMP, guru-guru madrasah yang lain. Itu. Dan akhirnya juga banyak ada diskusi yang ada di situ, banyak sekali. Nah, salah satu kesepakatan atau yang membuat MGMP di Jawa Timur ini bisa eksis dan bisa menghidupi organisasi, ada salah satu usulan, jadi bahwasanya kita guru-guru yang ada di daerah ini mungkin kalau 1, 2, 3, 4 kali melakukan pertemuan semacam ini mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti yang ke-5, 6, 7 dan seterusnya, nah, tentunya nanti dapur kita guling, misalnya akan collab. Kenapa? Nah, ini karena ini hubungannya kan kalau kita keluar artinya kan ya menggunakan uang dapur. Jadi kalau terus-terusan ya akan collab, istilahnya seperti itu. Akhirnya kita harus ada produk, yang mana produk itu nanti harapannya bisa menghidupi kita. Lalu waktu itu disepakati, kebetulan sebelum MGMP Kimia di Jawa Timur itu ada yang sudah eksis terlebih dahulu, itu MGMP Fisika. Teman-teman fisika itu punya produk buku, dan itulah yang akhirnya menginspirasi kita untuk membuat buku. Nah, untuk tahap awal, untuk buku ini yang menggunakan hanya pengurus yang kumpul di situ, dari 17 guru yang ada di situ, sekitar 17 sekolahan di situ. Nah, sehingga perkembangan selanjutnya karena kita
melaksanakan ekspansi ke sekolah-sekolah, kita kunjungan ke sekolah-sekolah untuk promo buku kita. Alhamdulillah untuk cetakan pertama itu bisa sampai 11.000 eksemplar. Jadi itulah yang mengawali MGMP Jawa Timur itu bisa bertahan sampai hari ini. Dan untuk setiap tahunnya kita ada selalu ada kegiatan besar, selalu ditempatkan di hotel, jadi kita bisa menyewa hotel dan mengundang teman-teman guru kimia yang ada di Jawa Timur. Nantinya prinsip kita dari buku itu adalah dari guru ya, untuk guru kita kembalikan laba dan kemanfaatannya sebagaimana tujuan awal itu ya untuk teman-teman guru. Jadi kita rutin setiap tahun itu ada workshop, ada pelatihan, bahkan kita sempat mengundang Pak Uga itu 2 kali, Pak Uga Patria itu kita sempat 2 kali, dan insya Allah bulan Januari ini kita ada 2 kegiatan yang agendanya besar, yang nanti insya Allah di bulan Januari itu ada pelatihan menulis untuk teman-teman guru kimia, dan nanti di bulan 7 nanti kita ada kegiatan pelatihan kepala lab, itu rencana seperti itu. Jadi yang penting kalau di provinsi kita di Jawa Timur itu visi misi teman-teman itu harus harus selaras, harus sama. Artinya memang ini untuk kebersamaan, untuk kekeluargaan, seperti itu. Jadi kita kumpul-kumpul ya sedikit banyak tetap mengeluarkan uang pribadi itu tetap, tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir ini, jadi ketika kita pengurus itu melakukan kumpul-kumpul, artinya juga bisa memberikan uang transport pada teman-teman. Jadi sementara itu yang di Jawa Timur. Dan tentang kepengurusan ini, kalau di Jawa Timur lebih fleksibel. Jadi kebetulan kita itu sudah mulai 2017 sampai 2023, 6 tahun. 6 tahun itu kita sudah reformasi, ganti ketua itu keempat saya. Jadi yang pertama itu Pak Harno, kebetulan beliaunya baru 2 tahun terus meninggal. Selanjutnya digantikan oleh teman kita Pak Eko. Kebetulan untuk kepengurusan Pak Eko itu tidak dilegalisasi di Kanwil Kemenak. Terus berikutnya digantikan oleh Bu Cici atau Bu Sri Hidayati. Yang ketiga, nah waktu itu kebetulan pas pandemi, jadi pelantikannya secara online, jadi secara daring. Kebetulan yang melantik waktu itu Kabid Penma. Nah kebetulan kemarin waktu kita sebelum ada kegiatan di Surabaya bulan Agustus kemarin, kita bulan 6 itu pengurus melakukan pertemuan di Malang untuk reformasi. Dan karena kita sudah agak lama setelah COVID itu jarang ketemu, hanya ketemu lewat daring-daring. Jadi kita kumpul-kumpul di Malang, kita nyewa villa di sana. Akhirnya reformasi dan saya akhirnya dipaksa untuk menjadi ketua MGMP. Nah, karena untuk teman-teman melihat saya yang paling paling nganggur. Kebetulan saya udah 2 tahun ini sudah nggak begitu sibuk jadi kurikulum, jadi dipandang yang paling nganggur. Karena teman-teman pengurus di MGMP rata-rata jadi kurikulum. Yang paling nganggur itu saya, ya akhirnya dipaksa itu. Ya alhamdulillah kemarin bulan Agustus kita sekaligus pelantikan oleh Penma, itu kita ngadakan workshop pembelajaran IKM itu, tentang IKM. Oke, sementara itu cerita awal dari kami dari Provinsi Jawa Timur. Oke, salam kenal teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Kenal, Pak. Kenal. Sudah kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. sharing pengalamannya.
Dari teman-teman dulu nih, saya kok nggak ada dengar suaranya. Ada berapa orang sih? 18 orang yang Pak hadir. Agus, Pak Haji dari Mandua Kutus Ada ada Pak nggak, Pak? Juremi. Pak Juremi mungkin, monggo. Pak Juremi, senior kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk memperkenalkan diri, saya guru kimia dari MAN 1 Pati, yaitu Pak Juremi. Saya sangat menyambut positif kalau memang nanti dibentuk MGMP di tingkat provinsi. Karena apa? Karena supaya ada komunikasi antar guru-guru kimia di tingkat provinsi. Mengapa demikian? Dikarenakan ada beberapa hal yang memang saat ini baik itu di dalam metode pembelajaran ke anak-anak maupun konsep-konsep kimia yang harus diinstal, katakanlah. Sebenarnya kami di Pati, memang selaku ketua MGMP Guru Madrasah di Pati, sudah lama banyak persoalan yang kami hadapi di teman-teman guru kimia. Persoalan yang mendasar adalah rendahnya kompetensi guru di dalam praktikum Putus-putus nggih, Pak? ya, oke. Masih putus-putus, Bu? Agak putus. Lancar, Sudah lancar. aman, Pak. Ya, Lancar, ya? lancar. Jadi keresahan ini sebenarnya berawal dari MGMP kimia di guru madrasah di Pati, bahwasanya teman-teman guru madrasah di Pati ini kompetensi praktikumnya itu sangat rendah. Hal itu dikarenakan memang di madrasah umumnya itu sarana laboratorium kimia kan minim, hampir-hampir tidak ada. Kami sekolah negeri tapi juga tidak punya laboratorium kimia. Adanya ya hanya sekedarnya itu pun untuk kimia, fisika maupun biologi. Bahkan kami pernah menyampaikan persoalan itu kepada Kasih BJK Semarang, yaitu Bu Uun, bahwa guru-guru kimia madrasah khususnya di Kabupaten Pati itu untuk kompetensi praktikum itu masih sangat rendah dikarenakan memang tidak ada sarana pendukung. Nah, oleh karena itu ini mohon maaf ya sekedar berbagi Bapak Ibu. Oleh karena itu akhirnya kami dengan teman-teman guru kimia di madrasah mengundang seorang ahli, menurut saya seorang ahli praktikum kimia dengan menggunakan bahan-bahan non laborat, yaitu Pak Uga Patria dari Bandung. Kami sempat mengadakan diklat 3 hari di MAN 1 Pati yang diikuti oleh guru-guru kimia madrasah di Kabupaten Pati. Dan alhasil ternyata banyak yang konsep itu yang selama ini kita yakini benar itu ternyata juga salah, katakanlah kurang tepat begitu. Nah, sebenarnya kami punya itu tadi, gimana ya caranya saya harus menyampaikan kepada teman-teman bagaimana kalau kita itu tidak punya laborat, bagaimana cara praktikumnya ke anak-anak, bagaimana ya saya untuk bisa menyampaikan ke teman-teman untuk konsep-konsep yang salah. Nah, itu sampai sekarang masih menjadi pemikiran saya, Pak. Nah, oleh karena itu kalau memang dibentuk MGMP di tingkat provinsi, barangkali itu suatu wadah untuk menyampaikan sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang didapatkan selama ini. Nah, oleh karena itu saya mendukung sekali kalau misalnya nanti memang ada MGMP tingkat provinsi, saya hanya saja yang perlu dipikirkan adalah suatu organisasi itu tidak mungkin berjalan tanpa adanya dukungan dana. Nah, bagaimana tentang dana ini untuk bisa dibicarakan bersama. Yang jelas, karena mohon maaf, saya di kimia itu tergabung di KKTI Pusat, yaitu Komunitas Kimia Terapan Indonesia Pusat.
dan di sana juga ada penggalian dana. Nah, bentuk-bentuk penggalian dananya adalah berupa produk-produk buku dari guru-guru yang tergabung dalam KKTI. Dan alhamdulillah ini saya sudah mengajukan buku di KKTI itu, yaitu buku kimia fase E yang praktikumnya didasarkan pada bahan-bahan non laborat. Dan ini masih menunggu di Balai Pustaka. Terus terang sudah masuk di Balai Pustaka, tapi menunggu untuk penerbitan begitu. Mungkin itu sebagai sumber dana di KKTI, dan masih banyak teman-teman KKTI yang sudah membuat produk-produk praktikum yang bisa nanti disebar ke teman-teman KKTI yang lain. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti di MGMP Guru Kimia Provinsi itu terbentuk, saya yakin di antara teman-teman guru kimia yang punya potensi untuk mungkin membuat buku atau membuat modul atau apalah yang sekiranya bisa dipakai untuk tambah pendanaan di dalam organisasi MGMP. Mungkin hanya itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juremi. Sambil menunggu Pak Udin belum kelihatan di layar. Sebelum nanti dari teman-teman kontribusinya ya untuk pembentukan MGMP ini, mungkin saya akan banyak cerita juga sedikit terkait dengan apa yang pernah kita laksanakan selama ini untuk membentuk MGMP Provinsi Jateng, Jawa Tengah. Kita lihat wajahnya Pak Susanto langsung Jatim. Jadi Pak Juremi, kemarin kita sudah banyak ketuk pintu gitu ya pada Ketua KKMA, beliau Bapak Suprapto, Kepala Mansatung Grobogan itu, istilahnya kita banyak diskusi karena terkait dengan pendanaan gitu. Dari MGMP itu kan sebenarnya banyak yang digali. Kita sudah banyak cerita tadi dengan Pak Susanto seperti itu. Tapi kalau tidak ada dukungan dari KKMA, yang KKMA itu perkumpulan kepala-kepala di Jawa Tengah itu, kita juga agak kesulitan. Akhirnya kita sudah diskusi sama beliau yang intinya silakan saja untuk dibentuk, dan kemudian SK-nya pasti dari Kanwil. Ketika kita sudah mendapatkan persetujuan dari KKMA, insya Allah nanti akan ada itu. Di DIPA itu ada Pak ya, DIPA anggaran itu untuk pengembangan profesi guru. MGMP itu ada anggarannya, sehingga ketika kita mendapatkan dukungan dari kepala-kepala kan akhirnya mudah-mudahan kalau ada kegiatan-kegiatan sementara itu nanti bisa diambilkan dari dana tersebut. Kemudian intinya poin kita itu nanti apa yang harus kita kerjakan pada pertemuan kali ini itu nanti hari ini atau berikutnya itu benar-benar sudah terbentuk mengerucut bagaimana mekanisme pembentukan dari MGMP Provinsi Jawa Tengah. Itu harapan besar kita itu seperti itu, dan tentu dari saya dengan Pak Udin ini hanya mencoba untuk membantu melahirkan gitu Pak. Jadi nanti sekali lagi kembali lagi kepada teman-teman Jawa Tengah ini bagaimana nanti bisa terwujud kepengurusan ini. Terus kemudian sebelum dengan Ketua KKMA itu kemarin kita juga sudah banyak diskusi dengan Pak Agus Masim selaku Kasipenma bidang Kitikai. Nah kalau di Jateng itu memang untuk MGMP provinsi itu di Kitikanya ya mendapatkan dukungan sama saja. Yang penting monggo silakan untuk dibentuk, nanti SK-nya kita siap, kemudian pelantikannya juga kita sudah siap. Di Jawa Tengah ini sementara yang baru terbentuk MGMP provinsi apa? Jawa Tengah itu apa Pak ya? Penjas Pak ya? Pak Udin ya? Nah, baru Penjas, sehingga kimia itu nanti segeralah mudah-mudahan dari pertemuan ini kita segera bisa terbentuk seperti itu. Terima kasih Pak Juremi. Terkait dengan masalah anggaran itu kan mungkin ada dua sumber mungkin. Satu itu dari sekolah sendiri itu ketika ada pengembangan profesi itu DIPA itu ada yang menyebutkan seperti itu. Kemudian kalau nanti kok MGMP sudah terbentuk dengan baik,
kita bisa saling sharing dengan Jatim sama Jawa Barat bagaimana untuk penggalian dana agar bisa menghidupi organisasi dengan semestinya kan. Jadi sementara itu Pak Udin sama Pak Juremi dari saya. Saya kembalikan Pak Udin. Oke, saya mungkin masih Pak Holik mungkin dari Mandua Pekalongan bisa mengeluarkan pendapat. Monggo Pak Holik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Udin. Saya pernah ketemu Pak Udin ya, ketika di hotel apa itu Semarang ya. Nyusun buku Pak ya, buku kimia kayaknya, ketuanya Pak Udin juga. Masih ingat ya kayaknya. Masih ingat yang bareng Pak Arif apa ya Pak? Iya. Makasih atas waktunya yang disediakan Mbak Arum, juga satu angkatan dengan saya itu dari Wonosobo. Yes, Pak. Ya. Sama, iya. Sama-sama di UNES. Ya. Iya. Sama nggak ketemu Pak. Ternyata bolong. Monggo Pak, lanjut aja Pak. Putus-putus nggih? Untuk dananya ya, kalau yang ditempati biasanya ada dari tadi apa, dana pengembangan tadi yang diutarakan itu dari madrasah. Kemudian juga ada iuran pribadi, jadi setiap apa itu guru iuran 20.000 lah, nanti yang kas berapa, yang untuk beli apa makanan dan sebagainya itu berapa. Untuk acaranya ya nanti biasanya mengaitkan dengan apa yang lagi ngetren, misalkan IPM dan sebagainya, dan praktikum yang kebetulan di sini juga ada Man IC, sehingga bisa apa itu sharing dengan di Man IC Kota Pekalongan yang memang apa anaknya bagus-bagus dan gurunya juga pilihan gitu ya. Seperti itu mungkin Pak Udin dan yang lainnya. Dan kami mendukung sekali untuk terbentuknya apa ini pengurus guru kimia tingkat Jawa Tengah. Untuk Pak Andri sebagai Ketua Karsidenan ini tidak hadir, mungkin ada sesuatu halangan. Itu aja Pak Udin untuk sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Holik. Jadi hari ini kan kita jadi dapat info kalau dari Pak Mahbub kita dapat info ada support dari atas. Ini dari teman-teman kelihatannya juga punya keinginan yang sama. Tapi sebelum kita lanjut diskusi kita ini, tamu kita ini karena saya tidak memberikan uang pulsa. Silakan kalau Pak Susanto, Pak Rizal, kalau mau pamitan, monggo pada teman-teman. Yang jelas saya terima kasih sekali. Terima kasih Pak Rizal, Pak Susanto. Saya tak nambahi yang saya sampaikan tadi. Nanti setelah ini saya tak izin out karena harus check out dari hotel. Melarikan diri. Siap. Ya, waktunya check out. Ini jadi kebetulan 3 hari ini saya tuh ketemu teman-teman ketua MGMP di Jawa Timur, 3 provinsi. Kebetulan 3 hari ini kita tuh diundang untuk ikut rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan MEGR itu. Jadi yang diundang itu kasih sama ketua MGMP provinsi. Nah, alhamdulillah saya bisa ketemu dari ketua-ketua MGMP yang hebat-hebat. Saya berkonsultasi, sharing bagaimana organisasi itu bisa hidup. Dan alhamdulillah saya sempat ngobrol sama teman-teman MGMP matematika, fisika, fikih, Quran hadis. Kemarin
juga sama, jadi teman-teman itu hampir semuanya untuk menghidupi organisasi itu ada produk, Pak. Ada produknya yaitu buku. Nah, cerita dari MGMP saya, jadi awalnya itu siapa yang menggunakan buku yang pertama yang wajib itu ya penulisnya. Jadi kita ada tim buku itu sekitar ada kelas 1 itu waktu itu kalau nggak salah sekitar ada 9 atau berapa. Di kelas 1 3 orang, kelas 2 ada tim. Nah, tim-tim ini adalah yang wajib menggunakan buku-buku kita. Nah, selain pengurus yang lain. Nah, selanjutnya nanti kita ekspansi ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, untuk promosi awal untuk produk kita untuk cetakan kedua itu ketika kita pas launchingnya itu ketika kita pelantikan pengurus untuk yang pertama kali. Jadi kita juga mengundang dosen dari UM waktu itu. Kita waktu itu fokusnya ke miskonsepsi materi kimia seperti itu, sehingga kita mengundang teman-teman. Alhamdulillah euforia teman-teman yang ada di Jawa Timur itu luar biasa. Jadi ada sekitar 300-an itu bisa hadir. Itu kita tempatkan di MAN 2 Kota Malang. Dan alhamdulillah mulai dari saat itulah kita dan teman-teman pengurusnya semakin optimis bahwa apa yang kita lakukan itu disambut dengan baik oleh teman-teman. Ya, artinya yang paling utama itu yang harus dipikirkan itu bagaimana organisasi itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, dan kalau di kita di Jawa Timur itu kita belum pernah ada urunan, belum ada. Nah, untuk buku itu kita buat sistem saham. Jadi untuk modal awal, karena untuk cetak berapa ribu eksemplar itu kan kita butuh modal. Jadi kita tawarkan kepada teman-teman pengurus siapa yang mau memberikan saham di situ, nanti dengan aturan yang disepakati bersama, nanti persentasenya berapa hasilnya untuk pemegang sahamnya, macam itu. Dalam sampai hari ini juga produksinya bisa sangat besar, bahkan kita sampai kirim juga di teman-teman di MA di Kalimantan, di Sumatera, di Irian Jaya itu juga ada jadi produk itu. Nah, cuma kendalanya akhir-akhir ini dengan adanya sistem SKS itu banyak teman-teman yang izin Pak untuk tahun ini kita nggak pakai modul, harus ada UKBM, jadi kendala. Dan kemarin kita sudah menyampaikan, kebetulan saya juga ketemu ketua KKM provinsi itu kepala sekolah MAN 1 Madiun. Itu kita ngobrol banyak terkait dengan mau dibantu teman-teman MGMP. Jadi MGMP semua keluarnya sama. Jadi ada penurunan pesanan. Jadi buku itu yang dulunya bisa sampai di atas 15.000 eksemplar. Nah, sekarang tinggal sekitar 7 sampai 11.000 eksemplar aja. Ya, ini menjadi kegalauan teman-teman MGMP provinsi. Kita kemarin minta dukungan, jadi ketika ada pertemuan-pertemuan KKM seprovinsi itu bisa disampaikan dan meminta kepala-kepala sekolah untuk bisa menerima lah dari produk teman-teman MGMP. Itu semacam itu. Itu saja Pak Udin dari saya. Dan saya sekalian minta izin pada teman-teman semuanya dan Mas Rizal, Pak Mahbub. Ya, terima kasih. Halo Pak. Mohon undur diri, saya harus check out pulang ke. Terima kasih Bapak. Sehat selalu, Mas. Nanti kalau ada apa-apa bisa hati-hati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Susanto, Pak Jimmy. Monggo Pak Rizal. Oke, siap. Baik, sama seperti Mas Jimmy tadi. Untuk Jawa Barat karena baru ya, anggaplah ini MGMP Kimia MA perdana setelah mati suri sekian lama, kemudian kita baru bangkit. Betul sekali, memang kita butuh yang namanya dana itu. Nah, untuk Jawa Barat sendiri kemarin sempat kerjasama dengan komunitas
guru madrasah berbagi. Di situ kita menjadi semacam panitia lah ya, panitia bersama dengan MGMP Kimia Jakarta waktu itu. Kemudian dari situ ada pendapatan lumayan besar selama pandemi itu. Kemudian kita sistem bagi hasil. Nah, dari situ dari bendahara pusatnya ada saldo yang akhirnya bisa ditransfer ke kami, dan sekarang alhamdulillah masih ada ya, lumayan untuk membiayai sewa Zoom seperti ini kan, apakah mau mingguan atau bulanan. Kemudian waktu itu karena ini MGMP perdana, dari Kanwilnya langsung memberikan instruksi ke seluruh man untuk iuran. Jadi iuran wajib bukan gurunya, jadi gurunya tidak dibebankan sama sekali, tapi setiap man itu harus mengirim delegasi ke acara pelantikan sambil membawa sejumlah dana yang bersumber entah dari mana itu. Ya saya tidak paham, yang jelas setiap man itu. Dan itu langsung dari Kanwilnya. Sehingga tidak butuh waktu lama, dalam waktu pelantikan itu tiba-tiba saldo bendahara meledak. Ya, itu ya karena pada saat kita audiensi ke Kanwil, kita harus itu promosi bahwa nanti MGP-nya akan seperti ini dan lain sebagainya lah. Bagaimana nanti kita membawa atau menjual program. Kemudian yang terakhir adalah ya karena kita kan tidak bisa mengandalkan itu, karena itu dananya lama-lama habis. Ya, akhirnya itu rencana berikutnya adalah kita akan membuat produk berupa sama buku juga, nanti buku cuma supaya bukunya abadi, tidak terikat kurikulum. Jadi isinya tentang miskonsepsi. Nanti saya membuat bedah miskonsepsi kimia. Insya Allah kurikulum apapun akan dipakai. Mau toh nanti kurmernya wallahu a'lam, tetap akan dipakai juga itu kan. Kurikulum 2023 misalnya atau 2024 ya tetap dipakai juga yang namanya miskonsepsi itu. Lalu mohon doa dari teman-teman semua, dalam waktu dekat kita akan mengadakan kompetisi kimia madrasah khusus siswa-siswi di Jawa Barat. Ini menjawab kegalauan para guru kimia yang tidak puas dengan KSM terintegrasi, sehingga kita mengadakan kompetisi kimia murni tanpa ada integrasinya. Demikian teman-teman, semangat. Intinya adalah kita harus terus komunikasi, karena kadang ketika para aktivisnya diam di grup, maka ya grupnya juga sepi. Kalau grupnya sepi, otomatis tidak ada gairah. Tetapi kalau pemantik tuh harus muncul saling bersahutan. Kadang Mas Udin kan tidak selamanya aktif. Iya. Mas Mahub juga tidak selamanya aktif. Jadi ketika yang satu sedang asik dengan dunianya, berarti yang lain harus tambal sulam lah ya istilah. Demikian, sekali lagi semangat buat teman-teman. Sekali lagi saya pamit undur diri. Terima kasih atas undangannya. Ya, terima kasih Om Rizal. Terima kasih Pak Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi Selalu. wabarakatuh. Amin, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih. Moga Pak Udin. Pokoknya semuanya Pak Udin. Saya pengen teman-teman saya panggil satu-satu. Pak Holik tadi udah. Ada Bu Widya. Iya, Bu Widya mana Bu Widya? Suaranya. Bu. Halo. Nah, di jalan. Lagi OTW. Bu Widya ini gimana ini? Gitu. Lanjut apa berhenti? Lanjut. MGMP-nya lanjut. Lanjut, saya dukung MGMP-nya. sepenuhnya. Lanjut MGMP-nya. Monggo, semangat. Oke, terima kasih. Ini harus didukung. Kalau enggak kan kita bingung juga. Ini Mbak Nur juga ya? Oh, Mbak Nur Komaria. ya, saya dukung. Ya, silakan Mbak Nur.
Pak Sofi Demak. Halo Pak Sofi. Assalamualaikum. Salam rahmatullah. Halo Pak Sofi. Yang mengajar mungkin, Pak. Karena habis tes ini. Iya, memang. Bu Anisah Cakrawati, bisa mendengar suara saya? Tidak ada respon. Bu Indah. Mbak Juremi udah. Mbak Mariska. Ini diem-diem saja. Mariska. Semuanya unmute. Lagi ngawasin, Pak. Oh, baru ngawasi. Susulan iya. mungkin. Berarti masih ada yang masih PAS ya? Susulan, Mbak. Susulan, remisi, iya, dan lain iya. sebagainya. Oke. Oke. Jadi gitu Pak Mahbub, kelihatannya teman-teman pengen lanjut. Ilmunya cukup Ya. baik. Iya. Ya, saya kira responnya bagus lah dari Pak Juremi, dari Pak Holi, itu merupakan representasi dari teman-teman menurut saya. Cuman gini Pak, mohon maaf menyela itu. Kalau dari cerita Pak Rizal tadi kan memang mekanisme kayak gitu ya. Jadi kronologi terbentuknya itu kan dimulai dari MGMP kabupaten, kemudian Karesdenan. Nah ini kan kita minim data kan gitu. Yang hadir baru yang ketua-ketuanya MGMP kabupaten nggak ada yang hadir. Cuman ini kita langsung mengerucut gitulah. Ini prosesi dari pemilihan ketua MGMP sama pengurus yang lainnya itu bagaimana? Cuma sementara itu kemarin sesuai dengan himbauan Pak Udin ya, itu kan untuk minta data yang jadi pembina kan gitu. Ya. Pembinanya itu ada guru kimia 1 itu kepala Mandura, kemudian ketua KKM-nya itu dari basicnya dari matematika, ketua KKM dan beliau bersedia. Ya. Terus kemudian ada juga yang dari sains biologi itu kepala daerah Magelang gitu. Itu insya Allah nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah kita itu adalah pengurus inti. Nah ini monggo lah, ini gimana kita itu. Nanti mungkin gini Pak Mahbub. Jadi kita coba seperti tadi. Jadi kita buat tarik dulu satu grup perwakilan tiap kabupaten. Iya, usulnya Pak Rizal tadi bagus. Nah, nanti satu orang di situ, kalau kemudian dia, waduh saya nggak bisa jadi pengurus, teman saya ini, berarti dia keluar dari grup dengan memasukkan temennya. Jadi sehingga nanti grup itu akan menjadi pengurus. Kayak gitu. Atau setidaknya berarti votingnya. Formatur lah. Ya, formatur. Baru nanti kita bisa voting untuk pengurus inti kayak gitu Pak. Saya kira begitu. Pak Juremi mungkin ada lagi bagaimana? Kan paling aktif ini Pak Juremi ini ya, di Pati kemarin sudah banyak kegiatan. Ya. Ya, nah menurut saya bisa seperti tadi Pak. Jadi untuk setiap kabupaten mungkin kita mengundang 1, kemudian kita kumpul di satu tempat, kemudian kita buat satu kepengurusan. Mungkin seperti itu Pak. Itu menurut saya seperti itu. Hanya saja mungkin siapa yang harus mengundang ini yang saya juga belum tahu begitu. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi ya yang belum? Ikut Cilacap Pak Juremi, tempatnya Pak Udin. Wah, kalau dari Pati sampai Cilacap Mbak, terlalu jauh Pak. Emang. Bu Widya dari Temanggung. Temanggung ya. Oh nggih, hadir nggih Bu nggih. Temanggung kan kemarin kita sudah kontak-kontakan.
Iya. Bu Umi hadir enggak ya, Bu? Bu Umi Jogja lah. Enggak Brebes, Bu? Bukan. Kan nggih. Oh, nggih. Gitu Terima Pak, kasih, Bu. sudah. Berarti mengerucut ya perwakilan satu kabupaten dalam grup untuk menjadi formatur Satu nggak grup Mbak? gitu nggih. Nanti kita buat Nanti yang nggih, di grup besar itu nanti kita minta perwakilan tiap kabupaten. monggo. Itu barangkali saya kira sementara Gitu. hasilnya hanya sampai segini, Mbak. Nggih, siap Kita Pak. tidak bisa melangkah lebih Iya. jauh lagi karena tingkat partisipasi saat ini Rendah. belum besar lah gitu. Jadi saya akhiri sebagai yang tadi diminta untuk memimpin diskusi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saya kepada semua teman-teman semua di sini. Dari saya cukup sekian. Waktu saya kembalikan ke Mbak Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi mau saya sampaikan untuk Pak Rizal sama Pak Susanto, tapi karena beliau sudah live dari grup, ucapan terima kasih kami sampaikan untuk Bapak Udin Wardoyo, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Kimia. Semoga diskusi cikal bakal pembentukan pengurus MGMP Kimia Provinsi Jawa Tengah ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah memberikan banyak masukan untuk diskusi pada siang hari ini. Acara demi acara sudah kita lalui. Mari diskusi pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Kami yang mengantarkan acara diskusi mohon maaf pasti banyak kekurangan dan kealpaan baik dalam sikap maupun bertutur kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arum. Room kami kembalikan kepada host. Iya. Ya. Monggo Bapak Dr. Mahbub Al-Watani untuk waktu sepenuhnya room kami kembalikan. Ya Bu, sudah ditutup sama Bu Arum. Sekali lagi terima kasih pada kawan-kawan semuanya. Jadi kembali lagi masalah kembalinya ke host. ya. Nanti kita akan menunggu bersama tindak lanjut dari pertemuan ini. Kemudian nanti Pak Udin masih banyak waktu untuk ini Pak ya, pemantik kelanjutan dari diskusi kita kali ini dengan membentuk grup khusus tadi dan seterusnya. Mudah-mudahan segera terbentuk. Target kita pakai target ya Pak ya. Berarti nanti 1 bulan Pak ya. Bisa nggak Pak? Iyalah. Berani lah. Nah, berani ya. Kita jangan didahului oleh mapel yang lain. Kan Penja sudah. Lurus Pak. Iya. Iya, lurus Pak. Gitu. Jangan lama-lama Pak. Kalau Jangan bisa lama-lama. Desember ini sudah Ya. bisa Paling tidak semester terbentuk anyar. formaturnya. Itu apa semua mapel nanti rencana begitu, Pak? Ya biasanya kalau ada isu Ya. seperti ini langsung gercep Yang Pak. lain ikut Pak. Oh, gitu. Ya. Ya, dari saya cukup sekian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada kurang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya kembalikan kepada semuanya teman untuk tetap di sini juga boleh. Saya izin pulang. Oh, simpulan. Oh gitu. Pak Jeremy kakak kelas Ya. apa di kelas saya ya? Saya dari UNES 93, Pak. Oh, di kakak kelas saya. Iya. Saya masuk 9 L. Oh, adik kelas saya. Oh ya. Saya lulus 94. Oh ya, dulu saya 93 lulus. Oh, berarti masuk Han nggih. Iya, Mas Bekan, betul. Oh iya, nah Mas Ban bareng saya itu. Nggih. Berarti jenengan Pak Hartoyo. Nggih, angkatan Pak Hartoyo. Hartoyo Kudus nggih. Nggih leres, Pak Hartoyo. Pak Anggoro. Mas Anggoro nggih. Ya, nggih. Moga Pak. Ya. Iya, monggo. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Pak. Monggo Bapak Ibu. Saya tutup nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup. Ya. Terima kasih.